Halo pemirsa, program spesial dialog kembali hadir menjumpai Anda dan kali ini bersama saya David San Oval. Topik yang kita angkat kali ini cukup menarik, mengawal investasi di tengah gejolak pandemi. Tapi sebelum kita mulai perbincangan dengan narasumber yang berkompeten, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Ya, di mana pemirsa kesulitan ekonomi global akibat pandemi dan perang dagang Amerika Serikat dan China membuat perusahaan besar Amerika Serikat dan Jepang berencana merelokasi pabrik dari China ke Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik sebagai tujuan relokasi. Pandemi COVID-19 menyadarkan banyak negara bahwa ketergantungan pasokan industri terhadap China sangat besar. Kesulitan ekonomi global juga diperparah dengan perseteruan berkepanjangan antara dua negara dengan kinerja ekonomi terbesar di dunia, yakni China dan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat berencana merelokasi pabrik mereka dari China ke negara-negara Asia Tenggara. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang kini dilirik oleh perusahaan besar Amerika Serikat dan Jepang. Meski Indonesia mengungguli Vietnam dalam indeks kinerja industri persaingan PBB, nyatanya investasi langsung asing di Indonesia rendah dengan hanya 1,8% dari produk domestik bruto negara itu pada tahun 2018. Menurut laporan Bank Dunia, setidaknya ada 33 perusahaan yang memindahkan produksinya keluar China hingga Oktober 2019 akibat perang dagang berkepanjangan. Perusahaan-perusahaan tersebut direlokasi ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja, namun tidak ada yang masuk ke Indonesia. Bank Dunia mengatakan Vietnam, Malaysia, dan Kamboja adalah saingan kuat bagi Indonesia di sektor investasi. Negara tetangga Indonesia dinilai lebih ramah investasi. Di sisi lain, Vietnam juga dilaporkan lebih mampu menahan penyebaran virus corona dibandingkan Indonesia. Kondisi ini menempatkan Vietnam sebagai negara Asia Tenggara yang akan lebih cepat menghidupkan kembali perekonomian dibanding negara ASEAN lainnya. Terkait kondisi ini, bagaimana update kondisi investasi di Indonesia dan bagaimana peluang dan kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan momentum ini? Mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas topik mengawal investasi di tengah gejolak pandemi, kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kita akan langsung sapa saja. Halo Pak Septian, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Terima kasih Pak Septian sudah meluangkan waktu di IDEX Channel. Topik kita menarik Pak, mengawal investasi di tengah gejolak pandemi. Terlebih juga beberapa informasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa perusahaan besar seperti Jepang dan Amerika Serikat yang berada di Cina akan merelokasi industri mereka atau pabrik mereka ke Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi salah satu disebut dengan negara kandidat begitu. Tapi sebelum kita membahas ini, Pak Septian, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi kondisi ini, kita akan coba update terlebih dahulu bagaimana kondisi investasi di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19 yang sudah masuk ke dalam negeri sejak Maret beberapa bulan yang lalu. Pak Septian. Ya, terima kasih, Mas. Kalau kita lihat sampai first quartal 2020 ini, sebenarnya perkembangannya angkanya masih cukup oke ya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita lihat pandeminya terkena di Indonesia itu kan mulai pertengahan Maret, ya sekitar mulai pertengahan Maret 2020. Jadi kalau kita lihat realisasi investasi PMA dan PMDN sampai kuartal pertama itu masih cukup baik. Untuk sektor PMA misalnya, sektor-sektor yang mendapatkan prioritas alokasi investasi itu paling banyak misalnya untuk metal industri. Ini kan berkaitan dengan program hilirisasi mineral yang kita lakukan. Ini sebagian besar juga masuk ke sektor hilirisasi nikel. Terus kemudian untuk investasi PMDN dalam negerinya ini masih banyak untuk transportasi, logistik, dan sektor komunikasi. Jadi kalau kita lihat angka first quartal harusnya masih cukup baik ya.
Itu di kuartal pertama 2020. Bagaimana proyeksinya di kuartal kedua di 2020 ini, Pak Septian? Iya, kalau kuartal kedua 2020 tentu kita melihat potensinya ini akan menurun ya realisasinya. Kenapa? Karena alasannya yang pertama kita lihat PSBB yang sudah mulai diberlakukan di banyak daerah di awal April, pertengahan April, akhir April, itu kan akan membawa pengaruh dan dampak terhadap realisasi investasinya. Nah itu mungkin kalau kita lihat dari angka ekspor-impornya, kita bisa lihat impor untuk kebutuhan barang-barang modal, sebagian besar itu akan terlihat mengalami penurunan. Nah jadi pandemi COVID ini berdampak kepada sektor investasi pada dua hal. Yang pertama adalah kesulitan untuk mendatangkan tenaga ahli, yakni tenaga kerja asing yang dibutuhkan untuk merealisasikan progres investasinya. Kita ada satu case, ada satu perusahaan Eropa yang akan investasi di pabrik susu sekitar 4 triliun. Itu harusnya bisa groundbreaking di semester pertama ini, di kuartal kedua. Tapi karena adanya COVID, tenaga ahli mereka dari Eropa tidak bisa datang, jadi akhirnya harus tertunda. Ya, begitu juga misalnya terkait dengan investasinya Hyundai yang sekitar 1,55 miliar dolar yang seharusnya groundbreaking di April, sekarang juga mundur di bulan November. Jadi yang pertama itu adalah kesulitan untuk mendatangkan tenaga kerja ahli. Nah yang kedua itu adalah ketika supply chain-nya ini terganggu, barang-barang modalnya juga susah masuk. Ya, tapi kalau misalnya yang barang modal dari Tiongkok, karena mereka wabah Wuhan-nya itu sudah mulai terkendali di kuartal kedua, so far sih untuk mendatangkan barang modalnya tidak ada masalah. Tapi memang masih terkendala untuk TKA-nya. Baik, artinya di kuartal kedua tekanan terhadap realisasi investasi akan cukup dalam begitu, Pak Septian. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi Pak skenario di 2020 ini, terutama kalau kita kaitkan dengan target realisasi di sepanjang 2020? Ya, kalau saya lihat ini akan seberapa cepat kita bisa mempercepat realisasi investasi yang ada. Jadi misalnya untuk tenaga kerja ahli, untuk yang progres konstruksi, mulai akhir bulan ini seharusnya kita sudah mulai buka secara selektif, terutama untuk mereka-mereka yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan progres konstruksinya. Nah, mereka yang datang ini nanti harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi supaya untuk dari sisi COVID-nya juga aman. Baik. Nah, jadi ini yang sedang kita dorong kepada para investor-investor untuk bisa mempercepat melaksanakan realisasi investasi yang mereka lakukan. Baik, menarik Pak Septian, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba membahas lebih detail lagi dari sisi antisipasi yang sudah Anda sebutkan dari pemerintah tadi, bagaimana juga kesiapan, di mana yang terbaru Amerika Serikat dan Jepang akan merelokasi industrinya, termasuk salah satu kandidatnya adalah Indonesia. Dan pemirsa tetap bersama kami, spesial dialog akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di program spesial dialog dan kita masih membahas topik yang menarik mengawal investasi di tengah gejolak pandemi. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana realisasi investasi di kuartal pertama 2020 secara year on year. Di mana di 2019 ini tercatat di 195,1 triliun rupiah, sementara di kuartal pertama 2020 tercatat di 210,7 triliun rupiah, di mana secara year on year mengalami kenaikan sebesar 8%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat 5 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia di triwulan pertama 2020. Negara-negara mana saja? Apakah Jepang termasuk di dalamnya, kemudian juga Tiongkok juga termasuk.
Yang pertama adalah Singapura dengan total proyek 3.006, nilai investasi 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada dari China Tiongkok, total proyek 650, Jepang total proyeknya di 1.519, Hong Kong di total proyeknya di 554, dan Malaysia total proyeknya ada di 800. Sementara nilai dari investasi secara keseluruhan untuk masing-masing negara dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Ini grafis penghambat utama investasi di Indonesia. Ini dirangkum data oleh tim redaksi kami dari World Economic Forum di 2017 yang lalu. Nanti kita juga akan update apakah penghambat ini sudah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Ada korupsi, skornya paling tinggi di 13,8, inefisiensi birokrasi di 11,1, akses pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, tarif pajak, dan etos kerja buruh. Ini baru slide yang pertama. Kita akan coba lihat juga slide yang kedua. Selain dari beberapa item tersebut, item apa lagi yang menghambat dari penghambat utama dari investasi di Indonesia? Selanjutnya ada regulasi pajak, kemudian juga ada inflasi, kemudian juga pendidikan tenaga kerja rendah, kejahatan dan pencurian, peraturan tenaga kerja, kebijakan kurs asing, kapasitas inovasi minim, dan kesehatan masyarakat yang buruk. Ini dirangkum dari World Economic Forum di 2017 yang lalu. Nanti kita akan coba tanyakan bagaimana perbaikannya sampai sejauh ini, terutama di tahun 2020. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pak Septian, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, silakan, Mas. Setelah kita mereview tadi bagaimana pencapaian investasi di kuartal pertama, kemudian kuartal 2 kemungkinan akan tertekan begitu. Dan ini akan mempengaruhi skenario sepanjang 2020. Yang terbaru Pak Septian, akibat pandemi, dari informasi yang kita sampaikan di awal perbincangan kita tadi, perusahaan besar Amerika Serikat dan Jepang akan merelokasi industrinya ke Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu kandidat begitu. Untuk mengklarifikasi ini Pak Septian, apakah memang benar kondisi ini terjadi Pak? Indonesia masuk ke dalam salah satu kandidatnya? Iya, benar Mas. Jadi kita sudah ada pembicaraan G2G ya dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini kan diawali oleh perbincangan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Trump sekitar 1 bulan yang lalu ya. Kemudian ini di follow up oleh Menko Maritim dengan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu CEO dari IDFC. Kita ada diskusi mendalam terkait dengan hal itu. Dan sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan proposal kepada pemerintah Amerika Serikat terkait dengan sektor-sektor yang akan dikerjasamakan dan kemudian lokasinya di mana dan bagaimana kita bisa memfollow up tentang rencana kerjasama ini. Nah, kemudian kenapa sih kemudian sampai ada pemikiran untuk melakukan relokasi industri ini? Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita terbuka dengan investasi dari manapun selama itu menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ya, itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh untuk industri farmasi, itu sekitar 60% dari bahan baku obat atau untuk industri farmasi ini masih kira-kira tergantung dari Tiongkok. Yeah. Terus kemudian 30% itu dari India dan 10% kemudian kira-kira di Uni Eropa. Jadi karena ketergantungan inilah kemudian negara-negara seperti Amerika, Jepang, segala macamnya itu berencana untuk mendiversifikasi supply chain yang mereka miliki. Jadi salah satunya adalah Indonesia yang dilirik untuk relokasi ini. Gitu. Baik, dari sisi persiapan seperti apa ini Pak Septian? Selain sudah berkoordinasi tadi, mungkin banyak aspek-aspek lain yang juga dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia sampai sejauh ini. Iya, kalau kita lihat sendiri, melalui Perpu 1 ya tahun 2020 yang sekarang udah menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020, itu kan kita sudah mempercepat penurunan tarif pajak ya yang sedianya diberlakukan tahun 2021, sekarang sudah dilakukan tahun ini. Jadi ini salah satu
Saya pikir untuk upaya untuk menarik juga investasi dari luar, selain juga memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, tentu saja kita sedang menyiapkan area kawasan industri yang akan menampung atau menerima relokasi ini. Ya. Jadi kalau misalnya di Jawa, memang kita arahkan ini nanti untuk industri-industri yang kira-kira bisa lebih high-tech, terus kemudian value added-nya tinggi, ya jumlah kebutuhan untuk jumlah tenaga kerja yang terlatih atau tenaga yang ahlinya itu relatif banyak lah. Jadi seperti industri farmasi, segala macam, ya kita arahkan ini untuk ke Jawa. Baik, kalau boleh tahu untuk Jawa, ini daerah yang dipersiapkan di mana saja ini Pak Septian? Iya, kita kan ada yang kemarin sempat diperbincangkan di Brebes, terus kemudian saya lihat dari Kementerian BUMN juga mengusulkan untuk daerah Batang ya, karena di situ ada tanahnya 4.000 hektar yang milik PTPN yang kira-kira siap untuk dirubah menjadi kawasan industri. Nah, karena ini punya PTPN, tentunya nanti terkait dengan pembebasan lahan segala macamnya akan jauh lebih terkontrol ya. Karena buat para investor ini tentu saja sangat penting kalau misalnya kepastian terkait dengan tanah, harga, segala macam tidak ada, tentunya mereka akan sangat sulit masuk. Jadi saya pikir ini langkah yang sangat baik dari Kementerian BUMN untuk menyiapkan Batang ini sebagai alternatif dari Brebes. Pak Septian, kita akan jeda kembali menarik Pak. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas ini bagaimana posisi daya saing Indonesia, terutama di tingkat ASEAN. Selain dari persiapan-persiapan yang dilakukan tadi, beberapa informasi grafis yang kami sampaikan ternyata masih cukup banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama untuk menarik minat asing berinvestasi di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan dan bersama bersama kami. Edisi spesial Dialog akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di program spesial Dialog dan kita masih berbincang mengawal investasi di tengah gejolak pandemi. Pak Septian masih bergabung bersama kami, Pak. Iya. Ya, Pak Septian, kita lanjutkan kembali. Kalau kita coba review kembali Pak Septian, di Oktober 2019 lalu, Bapak Presiden Jokowi sempat kecewa ketika perang dagang Amerika Serikat dan China masih hangat-hangatnya waktu itu. Beberapa industri juga melakukan relokasi ke beberapa negara di Asia Tenggara, tapi Indonesia tidak kebagian di sana. Bisa dijelaskan Pak Septian bagaimana kondisi ini terjadi sebenarnya dan bagaimana posisi daya saing investasi Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN paling tidak? Iya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, dari angka investasi yang masuk di Indonesia, di ASEAN, bukan hanya di Indonesia, dalam artian ini adalah angka foreign direct investment. Sebenarnya Indonesia ini adalah penerima yang paling besar foreign direct investment di ASEAN. Jadi misalnya saya ambil contoh di data yang saya lihat dari CEIC tahun 2017, misalnya Vietnam memperoleh investasi FDI kira-kira 14 miliar dolar, Indonesia 17 miliar dolar. 2018 misalnya Vietnam itu 16 miliar dolar, itu Indonesia kira-kira 19 miliar dolar. Di 2019, Vietnam 16 miliar dolar, Indonesia sekitar 25 miliar dolar. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia tetap menjadi target tujuan utama dari investasi di FDI di ASEAN. Pak Septian, kalau kita lihat, halo Pak. Ya, saya potong sedikit Pak Septian. Ini dilihat dari sisi jumlah begitu Pak Septian, tapi kalau dari sisi pertumbuhan seperti apa? Kalau dari sisi pertumbuhan tadi kita lihat, kalau 2018 ke 2019, Vietnam kan relatively flat ya, dari 16 ke 16. Nah, Indonesia naik dari 19 ke 25. Jadi saya pikir itu juga angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup baik buat Indonesia. Baik,
Selain dari persiapan-persiapan yang dilakukan Pak Septian, tadi kami juga sampaikan informasi grafis penghambat utama investasi di Indonesia. Tampaknya dari sisi birokrasi ini merupakan salah satu masalah yang klasik. Tampaknya sampai saat ini belum terpecahkan 100% begitu. Tadi datanya di tahun 2017 Pak Septian, bagaimana upaya dari pemerintah untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat utama investasi Indonesia ini? Ya, jadi kalau kita lihat, saya pikir perbaikannya dari tahun ke tahun ini semakin meningkat ya, Mas. Kalau dari hasil komunikasi kami dengan para investor di daerah, terutama misalnya dengan investor-investor di bidang hilirisasi nikel, seperti pembangunan smelter, pabrik besi baja, dan segala macam, mereka mengakui bahwa kemudahan investasi dari sisi birokrasi ini semakin baik. Terutama setelah adanya OSS itu, ya, online single submission. Saya pikir itu sangat membantu proses perizinan yang ada di Indonesia. Terus kemudian berbagai proyek-proyek yang dimasukkan dalam status PSN, ini juga dari sisi regulasi dan birokrasi mendapatkan keistimewaan tertentu. Misalnya dalam hal tata ruang, terus lahan, segala macamnya. Jadi saya pikir sih perbaikannya semakin baik, meningkat, terus koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga semakin baik, karena ketika investasinya itu masuk ke daerah, mereka merasakan dampaknya, nah mereka bisa melihat bahwa manfaat investasi ini sangat baik untuk perkembangan daerah. Ini termasuk untuk permasalahan lahan juga di daerah begitu Pak Septian? Iya. Baik, Pak Septian, ini untuk dari investasi yang dijajaki antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dan Jepang, ini masuk ketika ini terrealisasi, ketika skenario-nya berjalan baik, ini masuk ke dalam tahun 2020 atau di 2021 nanti, Pak? Ya, kemungkinan sih kalau menurut prediksi kami, ya bisa di akhir 2020 atau awal 2021. Baik, muara dari pertanyaan saya adalah ketika ini masuk ke 2021, apakah ini tidak akan membantu nantinya terhadap realisasi investasi, di mana beberapa waktu yang lalu BKPM juga sudah merilis data terbaru kembali memangkas target realisasi investasi di 2020, Pak Septian? Ya, jadi saya pikir banyak negara akan melakukan hal ini ya. Karena dampak COVID ini kan sangat besar terhadap ekonomi kita. Jadi banyak negara akan merevisi target-target investasinya, karena masing-masing perusahaan tentu akan memfokuskan kepada bagaimana mereka bisa memperbaiki kondisi mereka yang terdampak COVID ini. Tapi kalau saya boleh bilang, di Indonesia saat ini, sebagian besar proyek-proyek yang kita miliki, terutama yang sifatnya strategis, nilainya besar, itu hanya mengalami penundaan, bukan pembatalan. Apakah ini akan bergantung, Pak, seberapa cepat proses dari kita untuk pulih dari pandemi COVID-19? Singkat saja, Pak Septian. Ya, saya pikir akan sangat tergantung. Dan saya pikir dari sisi pemerintah, kita juga sudah mendorong masing-masing kementerian teknis bekerja sama dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan untuk membuat SOP ya, protokol kesehatan untuk memulai kembali aktivitas ekonomi. Baik, Pak Septian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Septian, semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Septian, sehat selalu. Terima kasih. Baik, ada Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di program spesial dialog kali ini. Akhirnya saya David Sanova dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.